Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan singkat GMAHK Jemaat Yosodipuro. Judul pembahasan renungan pada kali ini berjudul Menanti Jawaban Doa. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Biarlah kiranya Tuhan membuka mata hati pikiran kami sehingga kami dapat mengerti isi dari renungan ini dan dapat membuat kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernahkah kita berharap kepada seseorang, berharap akan janji kepada seorang manusia? Apakah kita juga pernah meminta sebuah barang atau sebuah sesuatu, apapun itu, kepada seseorang? Bagaimanakah hasilnya? Saya kira bisa sampai 50-60% hasilnya adalah sia-sia. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita menanti sebuah jawaban dari setiap keinginan kita melalui doa. Bagaimanakah kita melihat jawaban doa itu dijawab atau tidak oleh Tuhan? Kita bisa menggalinya dalam renungan singkat kali ini. Yang pertama adalah langkah apa yang seharusnya bisa kita lakukan ketika kita menanti semua jawaban-jawaban doa, menanti semua pertanyaan-pertanyaan yang kita layangkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah serahkan semua problem, masalah, apapun itu kepada Tuhan. Ayatnya ada di dalam Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan di sini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini adalah jawaban janji Tuhan dalam buku Alkitab. Bagaimana kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian, kita tidak akan pernah dibiarkan goyah dalam segala kekhawatiran kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, cepat atau lambat. Selanjutnya, selidikilah motif kita dalam berdoa. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta sebuah jawaban doa dari Tuhan, terkadang apa yang kita mintakan itu adalah sebuah paksaan atau sebuah keinginan pribadi. Bagaimana itu tercantum dalam ayat Alkitab? Mari kita buka sama-sama di buku Yakobus ayat pasal 4 ayat 3 dan 15. Saya bacakan di sini ayat ketiga. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Selanjutnya yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jelas dikatakan bahwa ketika kita berdoa, kita harus selidiki motif kita. Apakah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita atau untuk memuliakan nama Tuhan? Terkadang permintaan dalam doa kita membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya ketiga, cari jawaban Tuhan atau cari jawaban doa dalam firman-Nya. Ada di mana? Mari kita buka sama-sama Mazmur 119 ayat 10 dan ke-11 dan 105. Yang ke-10 saya bacakan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas juga dikatakan di sini adalah jawaban doa ada di setiap firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita khawatir dalam permasalahan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan selalu menyimpan janji-janjinya dalam Alkitabnya.
Tinggal bagaimanakah kita menggalinya, tinggal kita menggali jawaban-jawaban Tuhan dalam firman ini. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam setiap permintaan jawaban doa kita. Biarlah renungan singkat ini membuat kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan, terlebih dalam masa pandemi ini, di mana kita terbatas dalam segala akses apapun, hanya berdoa kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat semakin harinya. Biarlah renungan singkat ini memberkati kita selalu dalam keadaan apapun. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salvation and Services.